Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Nah, apa tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah memahami penerapan keseimbangan benda tegar, resultan gaya, dan momen gaya. Yang kedua, memahami konsep momen inersia dan dinamika rotasi. Yang ketiga, memahami penerapan hukum kekalan momentum pada gerak rotasi. Nah, ini merupakan contoh pada materi kita. Jadi ada beberapa hal yang kita bahas di sini, seperti yang terlihat pada slide ini ya. Oke. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai momen gaya atau torsi. Kalian pernah nggak sih bermain jungkat-jungkit? Tentunya pernah ya. Jadi seperti apa yang kalian lihat di slide ini. Jadi ada beberapa gambar. Gambar yang pertama ini, dua orang anak dengan berat badan yang sama atau memiliki beban yang sama, itu bermain jungkat-jungkit dengan posisi yang sama dari titik tumpu ini ya, dari titik tumpu ini. Jadi saya misalkan ini adalah orang A dan ini orang B. Misalkan si A ini berada pada jarak 2 meter dan si B ini juga pada jarak 2 meter ya dari titik tumpu ini. Jadi permainan jungkat-jungkitnya itu dalam keadaan yang seimbang. Kalau kita perhatikan di gambar yang kedua, ini ada dua orang anak yang memiliki beban yang berbeda. Nah, sehingga pada saat dia anak yang ini berada di ujung jungkat-jungkit dan si anak yang ini juga berada di ujung, ini tidak dalam keadaan yang seimbang. Nah, kenapa demikian? Itu karena momen gaya kedua anak ini itu berbeda, sehingga jungkat-jungkitnya itu tidak seimbang. Nah, sehingga anak ini itu harus di posisinya bergeser ya, itu mendekati titik tumpu agar besarnya momen gaya pada kedua anak ini itu sama besar. Nah, apa sih itu momen gaya? Jadi momen gaya dalam gerak rotasi itu merupakan penyebab berputarnya benda. Ya. Jadi dalam gerak rotasi, penyebab berputarnya suatu benda itu disebut dengan momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi itu merupakan sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi atau berputar. Ingat ya, berotasi itu adalah berputarnya sebuah benda pada porosnya, pada sumbu putarnya, seperti itu. Nah, contoh yang lain lagi selain jungkat-jungkit, itu dalam kehidupan kita sehari-hari, itu momen gaya itu banyak sekali ya diterapkan. Pertama itu misalkan pada saat kalian membuka pintu. Jadi pada saat kalian membuka atau menutup pintu, kalian menekan engsel dari pintu itu sehingga menyebabkan pintu itu terbuka atau tertutup ya. Lain halnya kalian itu mendorong pintu tersebut. Kalau misalkan pintu itu dalam keadaan yang tertutup, kemudian kalian berikan gaya dengan mendorong pintu itu tidak akan terbuka seperti itu. Jadi di sini ada engselnya, engsel pintu itu. Yang kedua, memasang baut. Nah, perhatikan baut. Jadi kita memasang baut itu menggunakan alat atau tuas, tang gitu ya. Nah, di sini di tuas itu ada lengan beban, ada lengan kuasa. Lengan kuasa itu adalah jarak dari beban ke gaya yang kita berikan, seperti itu. Nah, jadi ketika kita memberikan sebuah gaya pada tang itu, maka tang itu akan memutar baut sehingga baut itu dapat terpasang, itu ya. Jadi itu dia merupakan salah satu contoh dari momen gaya.
Yang ketiga adalah membuka botol. Jadi sama seperti membuka pintu dan memasang baut. Yang keempat itu adalah mencabut paku dengan menggunakan palu. Ya, itu juga termasuk ke dalam contoh dari momen gaya. Yang kelima adalah menimba air dengan katrol, ya menggunakan sumur zaman dulu itu ya. Yang terakhir itu adalah memutarkan air, ya memutar keran air itu juga termasuk ke dalam contoh dari momen gaya. Jadi masih banyak lagi contoh-contoh dari momen gaya yang bisa kalian temukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini misalkan ya, ini sebuah batang ya, atau misalkan ini adalah penggaris. Jadi kalau kita salah satu ujung penggaris itu kita pegang, ujung yang lainnya kita tekan atau kita putar, maka ini penggaris itu akan berputar. Ya, berputar ke porosnya. Jadi arah putarannya itu selalu menuju poros atau selalu menuju pusat sumbu putarnya itu. Nah, ini ya, putarnya ke sumbu. Jadi kita asumsikan sekarang. Kalau dia gaya ini bergerak atau berputar searah jarum jam, maka gaya itu dia bernilai positif. Itu. Kenapa? Ya, kembali lagi ke materi kelas 1 bahwa gaya itu merupakan besaran vektor. Jadi besaran vektor itu merupakan besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Jadi kita harus menentukan juga arahnya. Ya. Jadi kita sepakati bahwa kalau gaya itu berputar terhadap porosnya itu searah jarum jam, maka gayanya itu bernilai positif. Nah, kalau dia berlawanan arah jarum jam, maka gayanya itu bernilai negatif, seperti itu ya. Jadi, di sini pada gambar ini artinya gayanya itu bernilai positif. Ya. Nah, tadi bahwa momen gaya itu merupakan besarnya gaya yang bekerja terhadap sumbu putar atau yang menyebabkan benda itu berputar. Jadi ini dalam sistematis itu dapat disimpulkan nih rumusnya ya. Jadi momen gaya tau, ini dibaca tau, itu sama dengan gaya dikali dengan R. R itu merupakan jarak gaya, jarak antara gaya ke poros atau ke sumbu putarnya ini. Seperti itu, ya. Nah, kalau dia benda ini bekerja satu gaya, berlaku persamaan ini. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ini ada beberapa gaya. Ada F1, ada F2, ada F3. Ada 3 gaya yang bekerja pada sebuah batang ini. Nah, sekarang ini benda ini itu tergantung dari sumbunya, dari sumbu atau dari porosnya di mana. Apakah di titik A, apakah di titik B, apakah di titik C, atau di titik D. Seperti itu. Ya. Jadi, kalau misalkan di titik A sebagai poros, itu maka ini F2 ini akan bergerak ke A. Selalu ya, ini ke A. Sedangkan F3-nya ke sini dia putarannya. Seperti itu. Jadi F2-nya itu dia berlawanan, sedangkan F3-nya itu searah jarum jam. Nah, kalau dia ada gaya bekerja pada sebuah benda itu lebih dari satu, maka persamaan yang kita gunakan itu adalah ini. Jadi sigma tau, sigma momen gaya, atau sigma torsi, ya. Jadi, sigma itu menyatakan jumlah momen gaya yang bekerja pada benda itu terhadap porosnya. Nah, ini tau 1 ditambah dengan tau 2 ditambah dengan 3 dan seterusnya sampai
tau keberapa. Misalkan kalau ada sampai F4, berarti di sini tambah F4. Kalau misalkan ada F5, berarti ditambah dengan F5. Nah, tau yang di sini kita ganti yang mana? Yang di sini. Rumus ini. Tetap tau itu adalah misalkan tau 1. Tau satunya adalah F1 ya dikali dengan R1. Sedangkan tau 2 itu yang mana? F2 dikali dengan R2. Dan begitu seterusnya ya, tergantung dari porosnya di mana itu. Oke? Nah, sampai di sana mungkin, atau kita lanjut dulu ya mengenai contoh soal. Ya, nah, ini ada contoh soalnya. Nah, contoh soal, perhatikan gambar ini. Ditentukan momen gaya atau torsi pada poros. Jadi ini porosnya di titik ini ya, digambar. Perhatikan. Oke. Nah, ada gaya yang bekerja pada benda ini itu adalah 1, 2, 3. Ada 3 ya. Ada 3 gaya yang bekerja dengan arah gaya yang berbeda-beda. Nah, kita tulis dulu. Ketahui, misalkan di sini ya, F1 berarti 10 Newton. Sedangkan R-nya, R itu ingat, R itu adalah jarak gaya terhadap poros. Maka jarak gaya terhadap poros itu adalah 2 cm. Jadi ingat, satuan SI berarti cm ini harus kita ubah ke meter, jadikan meter. Berarti dibagi 100 ya, 0,02 meter. Oke. Terus F2-nya 4 Newton. Nah, R2-nya 0. Kenapa 0? Karena dia sebagai poros. Ingat, R itu kan jarak gaya terhadap poros. Karena di gaya F2 termasuk ke poros, maka R-nya juga 0. Ya, R-nya itu sama dengan 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini F3. F3-nya itu 6 Newton. Sedangkan R3-nya itu adalah 6 cm, yaitu adalah jarak dari F3 ke porosnya, yaitu sebesar 6 cm. Sama, kita ubah menjadi meter. Oke, jadinya 0,06 meter. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah momen gaya, yaitu tau. Oke. Dah. Nah, ingat di sini sekarang, setelah kita menentukan, kita tentukan lagi. Kita udah menentukan besarnya gaya. Nah, sekarang kita menentukan arahnya. Karena dalam hitungan itu nilai positif dan negatifnya itu digunakan di dalam perhitungan. Itu ya, dalam matematiknya. Ya ingat ya, kalau dia berputar searah jarum jam, dia bernilai positif. Kalau berlawanan arah jarum jam, itu bernilai negatif. Itu kita sepakati ya. Ibu menggunakan itu. Tapi ada beberapa buku, ada sumber lain, itu yang dibalik. Ya, ini itu sebenarnya tanda positif dan negatif itu hanya menentukan arah ya, tapi nilainya tetap akan sama. Itu. Oke. Nah, ini perhatikan dulu sekarang. F1. Jadi porosnya di sini. Dia berada di sebelah kiri poros, sehingga dia bergerak ke kanan, sehingga searah jarum jam, berarti dia bernilai positif. Ya, searah jarum jam berarti dia bernilai positif. Terus F3. F3 ini dia berada di sebelah kanan. Dia berputarnya ke kiri. Dari kanan ke kiri. Juga dia searah jarum jam. Ya, berarti dia bernilai positif juga. Nah, sehingga di sini ada benda pada soal itu dia gaya bekerja itu lebih dari 1, sehingga kita menggunakan persamaan sigma tau ini ya. Sigma tau sama dengan tau 1 ditambah dengan tau 2 ditambah tau 3 dan seterusnya. Oke, ini kita masuk. Nah, ini pembahasannya. Jadi tau 1 itu adalah F1 dikali R1 ditambah F2 kali R2 ditambah F3 kali R3. Ya, semuanya dijumlahkan ini ya. Jadi masukkan nilainya
masukkan nilainya, F1-nya 10, R1-nya 0,2, F2-nya 4, kali 0, 6, dan seterusnya nih ya. Jadi hasil yang kita peroleh dari perhitungan itu adalah 0,56 Nm. Nah, itu. Nah, sampai di situ dulu mengenai momen gaya. Apakah ada yang ditanyakan? Jadi kalau misalkan kalian ingin bertanya atau ada yang kurang mengerti, silakan kita berdiskusi di Google Classroom atau bisa melalui WA Ibu ya, secara pribadi. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini materinya saya cukupkan sampai di sini. Nah, tugas